Bab 230. Niat Sang Bintang. Alban Kay dikejutkan oleh sebuah kalimat dari Kingston Jiang. Dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun dan bernyanyi dengan patuh. Kingston Jiang menepuk bahu Nicolin dan tersenyum, "Tidak apa-apa, jangan memikirkannya. Cukup makan dan minum dengan baik. Terima kasih." Nicolin berterima kasih lagi. Kingston Jiang melambaikan tangannya, "Ini tidak ada apa-apanya." Kintiasu melirik Kingston Jiang, menyentuh dagunya dan tampak bingung, sepertinya dia tidak semudah yang terlihat. Dia selalu berpikir bahwa Kingston Jiang adalah seorang pecundang. Tapi pada hari ini, Kingston Jiang menunjukkan kekuatan yang mengerikan dan dengan mudah merobohkan beberapa pengawal Quinton Su, serta Hans Ding dan yang lainnya yang juga dipukuli hingga meninggalkan pesta. Lalu sekarang bintang besar Alban Kay juga sangat menghormatinya. Bahkan memanggilnya dengan sebutan komisaris. Komisaris apa dia? Kingston Jiang. Kingston Jiang memandang Kintiasu. Kintiasu menatapnya sambil tersenyum dan berkata, "Ayo pergi makan di mejaku sebelah sana." Kingston Jiang melambaikan tangannya, "Tidak perlu." Dia berbalik dan kembali ke posisinya. Dia tidak mengenal siapapun yang berada di meja bersamanya, mereka semua adalah orang-orang yang tidak sukses. Kintiasu kembali ke tempat duduknya. Begitu dia kembali, Klutang keluar dari kamar mandi dan dia tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Kintiasu mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya, "Klu, apa asal-usul suamimu Kingston Jiang itu?" "Hah?" Klutang tercengang sejenak. Asal-usul. Dia tidak tahu apa yang dimaksud Kintiasu dan menatapnya dengan curiga. Kintiasu bertanya, "Apa pekerjaan dia sebelumnya?" "Suamiku dulunya seorang tentara dan dia kembali dari Belantara Selatan, tentara naga hitam." Klutang berkata tentang Kingston Jiang dengan wajah bangga, lalu berkata dengan bangga, "Sekarang dia pergi bekerja di New Generation, meskipun hanya seorang tenaga penjualan, tetapi aku mendengar bahwa standar perekrutan New Generation untuk tenaga penjualan juga sangat tinggi." Kintiasu juga tahu tentang Kingston Jiang bekerja sebagai seorang tenaga penjualan di New Generation. Hanya tidak tahu mengapa, dia tiba-tiba merasa bahwa Kingston Jiang tidak sesederhana itu. Dia melirik Kingston Jiang yang sedang makan di kejauhan dan tidak terlalu memikirkannya lagi. Makan dilanjutkan dan Alban Kay bernyanyi lagi. Sebelum makan malam selesai, 20 lagunya sudah selesai. Klutang juga sudah selesai makan. Melihat Alban Kay selesai bernyanyi, dia berjalan mendekat, memandang Alban Kay yang tampan dan berbisik, "Tuan Muda Kay, apakah aku bisa berfoto denganmu?" Alban Kay melihat pihak lawan adalah seorang wanita dan juga sangat cantik dengan memiliki lekuk tubuh yang indah. Dia memandang Klutang. Klutang lebih cantik dari bintang-bintang wanita di industri hiburan. Dulunya dia juga seseorang yang populer dan bintang-bintang wanita yang baru saja debut mencari dia untuk dapat menduduki posisi yang lebih tinggi. Dia juga bermain dengan wanita hingga dia merasa ingin muntah. Tapi ketika dia melihat Klutang, matanya sangat lurus. Mengangguk dan tersenyum, "Boleh, akan tetapi ada terlalu banyak orang di sini dan terlalu berisik, pergilah keluar." "Baik." Klutang tersanjung dan segera mengangguk. Keduanya datang keluar aula. Banyak teman sekelas yang sudah selesai makan juga ikut keluar dan ingin mengambil kesempatan ini untuk berfoto dengan sang bintang, Alban Kay, agar mereka punya modal untuk menyombongkan diri setelah kembali. Di luar, Alban Kay dan Klutang berdiri bersama. Klutang mengeluarkan telepon dan menyalakan kamera. Alban Kay mendekatinya dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh di pinggangnya yang ramping. Begitu tangannya menyentuh tubuh Klutang menegang dan dengan cepat menjauh darinya. Dengan ketidakpuasan di wajahnya, Alban Kay berkata, "Sudah menjadi suatu kehormatan bagimu dengan aku bersedia berfoto denganmu. Apa salahnya mengambil foto yang lebih intim?" Setelah mengatakan itu, dia akan memeluk Klutang lagi. "Lupakan saja, tidak perlu berfoto lagi." Klutang pergi dengan cepat. Dia tidak menyangka bahwa Alban Kay akan seperti ini dan tidak apa-apa bila tidak dapat berfoto dengannya.
Tatapan Albenkei mengelap, dia sudah merendahkan status dirinya untuk berfoto dengan penggemarnya dan ini adalah sebuah kehormatan bagi sang penggemar. Sebagai bintang besar, entah ada berapa banyak penggemar yang ingin berhubungan seks dengannya. Para penggemar wanita itu merasa bangga dengan dapat berhubungan seks dengannya. Tidak tahu diri. Dia mendengus dingin. Klutang pergi dan gadis nimfo lainnya berkumpul untuk foto bersama. Mereka yang lebih cantik, Albenkei akan menyentuh pinggang dan merangkulnya. Mereka yang berpenampilan sedikit lebih buruk, dia berdiri di samping. Setelah foto bersama, dia pergi dan kembali ke kamar di lantai 2 untuk beristirahat. Manajernya yang bernama Kak Hong, sedang beristirahat di kamar. Kak Hong berusia 30-an, tetapi dia menjaga kulitnya dengan sangat baik, sehingga dia terlihat seperti gadis berusia 18 atau 19 tahun, dengan kulit putih dan lembut. Dia mengenakan gaun seksi dan berbaring di tempat tidur. Kak Hong. Albenkei masuk dengan ekspresi gembira di wajahnya dan berseru kegirangan, "Kamu coba tebak siapa yang aku lihat?" Kak Hong berkata dengan ekspresi malas, "Kamu menyukai penggemar yang mana lagi?" "Tidak, aku telah bertemu dengan komisaris New Generation yang sebenarnya." "Apa?" Kak Hong bangun dari tempat tidur dengan ekspresi yang tidak percaya, apakah itu benar-benar seorang komisaris New Generation yang sebenarnya? "Benar, aku pasti tidak salah melihat." Albenkei berkata dengan penuh semangat. Dia telah diblokir sejak dia menyinggung komisaris New Generation yang sebenarnya. Dalam mimpinya, dia sangat ingin bertemu lagi dengan komisaris itu dan mengakui kesalahannya. Rupanya Tuhan masih peduli padanya. "Kak Hong, pada malam ini, aku berencana untuk tinggal di sini selama 1 malam. Aku ingin mencari komisaris, aku ingin meminta maaf. Selama komisaris memaafkan aku pasti bisa kembali populer lagi." Albenkei melihat harapan untuk populer kembali. Kak Hong berkata dengan wajah serius, "Iya, kamu harus minta maaf. Alben, ketika nanti kamu pergi menemui komisaris, kamu harus menunjukkan sikap yang baik dan kamu harus melakukan apa yang dilakukan oleh komisaris tanpa boleh membantah. Bahkan jika komisaris memintamu untuk berlutut, kamu juga harus berlutut. Apakah kamu paham?" "Kak Hong, aku paham. Tapi bagaimanapun juga aku adalah bintang besar, bagaimana aku bisa berlutut di depan orang banyak? Jadi Kak Hong, kita pergi menemui komisaris agak malaman saja ya." Sebagai bintang besar, Albenkei tidak mau kehilangan muka. Kak Hong mengangguk, "Boleh." "Oh iya Kak Hong, aku tertarik dengan seorang penggemar, tolong bantu aku mendapatkannya." Albenkei memikirkan Klutang. Klutang sangat cantik dan dia ingin menikmatinya pada malam ini. "Siapa? Aku akan memikirkan cara." Balkon pada villa di lantai 2. Setelah makan malam, para siswa di kelas 1 dan kelas 2 pergi ke sumber air panas dan balkon di lantai 2 kebetulan dapat melihat sumber air panas di depan mereka. Albenkei menunjuk seorang wanita berbikini merah, "Itu dia. Kak Hong, kamu lihatlah, tubuhnya yang benar-benar sempurna itu." Albenkei terpesona dengan sosok Klutang. Kak Hong melihat Klutang dan mengangguk, lalu berkata, "Baik, aku akan menemukan cara, kembalilah ke kamar." Keduanya kembali ke kamar bersama. Albenkei bukan satu-satunya yang terpesona. Semua siswa di kelas 1 dan kelas 2 tercengang. Klutang yang memakai bikini sangat menggoda. Beberapa introvert bahkan tidak berani menatapnya, karena wajah mereka akan memerah ketika mereka meliriknya. Kingston Jiang juga terpesona. Setelah menikah dengan Klutang begitu lama, dia belum pernah melihat sisi seksi Klutang. Meskipun semua wanita memakai pakaian renang. Tapi Kingston Jiang melihat banyak pasang mata laki-laki melihat ke arah istrinya dan seketika dia menjadi tidak senang, karena istrinya hanya milik dia seorang, hanya dia yang bisa melihatnya. Dia mengambil handuk mandi dan berjalan cepat, menutupi tubuh Klutang, lalu berkata dengan tidak puas, "Sayang, mengapa kamu keluar dengan pakaian seperti ini?" Klutang memutar matanya, mereka semua juga berpakaian seperti ini.
Mengenai para pria di sekitar, melihat Kingston Jiang menarik handuk mandi dan menutupi tubuh Klutang, mereka mengutuki Kingston Jiang di dalam hati mereka. Pada saat ini, Kintiasu yang mengenakan bikini putih berjalan mendekat. Kintiasu jauh lebih terbuka, dia hanya mengenakan tong dan branya tampaknya satu ukuran lebih kecil, sehingga celahnya terlihat cukup jelas. Kingston Jiang, kamu terlalu konservatif dalam berpikir. Berapa umurmu sekarang? Coba kamu pergi ke pantai dan melihatnya sendiri, bukankah semuanya berpakaian seperti ini? Kingston Jiang meliriknya, aku tidak peduli seperti apa yang orang lain kenakan, tapi aku tidak suka istriku dilihat oleh orang lain seperti ini. Setelah itu, dia menarik Klutang dan berjalan kembali. Sayang, tidak perlu berendam lagi. Hei, Kingston Jiang, teriak Klutang. Tapi Kingston Jiang mengabaikannya dan dengan paksa menariknya kembali. Bersambung.